Sahabat Energi, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, MN IPU ASEAN M, yang merupakan salah satu anggota Dewan Energi Nasional dari kalangan akademisi. Selamat bergabung Pak. Terima kasih, selamat siang. Apa kabar Pak? Ya baik. Baik Pak, tema kali ini kita akan membahas adalah ekosistem industri listrik nasional untuk mendukung net zero emission 2060. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, maksud dari ekosistem industri listrik nasional. Nah jadi begini, kalau kita bicara ekosistem itu berarti satu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Nah kalau kita lihat sekarang ini di belakang kita, ini kan ada produk output dari hasil riset-riset mahasiswa, riset dosen, dan juga pegiat dari praktisi dalam menjaga lingkungan kita ini, diantaranya mobil bandara misalnya, terus kemudian mobil yang ramah lingkungan seperti di belakang saya ini. Nah ini adalah hasil dari terbentuknya ekosistem dari kendaraan listrik, termasuk industri listrik juga. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai ekosistem. Jadi terdiri dari tadi sudah saya sebut input, proses, output. Nah inputnya apa? Inputnya adalah kapasitas sumber daya manusia, kemudian bahan baku, ya kan? Terus kemudian ada plastik, ada apa segala macam. Terus kemudian diproses, kemudian dijadikan supaya dia nanti laku dijual. Nah dengan laku dijual di pasar ini akan menumbuhkan ekonomi. Di samping kita membersihkan lingkungan kita dari emisi, maka pertumbuhan ekonomi juga harus jalan. Karena itu harus ada produk-produk seperti ini. Jadi artinya bahwa ekosistem itu tidak hanya dilakukan oleh satu institusi, tapi harus berbagai macam institusi. Ada dari ekonomi, ada dari komunikasi, ada dari keuangan, ada dari ilmu tentang geodesi, geologi dan lain sebagainya. Itu banyak nanti akan berkumpul di situ, membuat namanya satu ekosistem inovasi. Nah ada juga satu ekosistem inovasi ini, bagian di dalamnya adalah industri listrik misalnya. Jadi itu banyak yang sudah kita bikin sebenarnya. Jadi begini, kalau kita bicara strategi, maka kita harus ingat, saya dulu di Kemenristek Dikti itu diberikan bekal dari Pak Habibie itu mempelajari tentang apa yang disebut sebagai ekosistem inovasi. Di dalamnya ada yang namanya triple helix strategi. Triple helix strategi itu adalah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Ini harus ada kolaborasi yang baik. Perguruan tinggi menciptakan teknologi yang tinggi, yang punya namanya state of the art. Kemudian pemerintah memberikan insentif. Nah, terus kemudian industri nanti akan membuat satu pola-pola bisnis, misalkan land production, just in time. Terus kemudian nanti model bisnis, kemudian channeling, kemudian guide pasar dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa laku dijual. Nah, itu namanya strategi yang harus kita lakukan. Kalau kita bicara roadmap, maka kita nanti sebentar lagi akan memasuki namanya transisi energi. Jadi energi fosil itu akan kita turunkan kapasitasnya, kita minimalisir, bukan berarti langsung kita cut begitu sehingga orang harus memakai energi baru dan terbarukan, tidak. Tapi harus kita pelan-pelan, karena kita pada prinsipnya nggak boleh ekonomi kita itu terganggu. Itu prinsipnya. Jadi karena ekonomi kita tidak boleh terganggu, maka kita harus smooth. Jadi passing out energi yang memakai fosil, karena sudah ditetapkan oleh internasional, kita sudah menandatangani namanya ratifikasi Paris Agreement, ya. Terus kemudian harus masuk net zero emission tahun 2060, maka yang harus kita lakukan adalah passing out energi fosil secara pelan-pelan. Kemudian masuklah energi baru dan terbarukan secara pelan-pelan juga, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Bukan berarti nanti pada akhir tahun 2060 itu energi fosil itu habis, tidak, tetapi ada keseimbangan antara energi yang diproduksi tapi dengan emisi yang juga akan klop ini, sehingga emisi yang
dilempar ke udara itu tidak ada lagi. Karena nanti forestry ya kan. Terus kemudian kita kan ada juga namanya penanaman hutan kembali, kemudian pemeliharaan gambut, algae dan lain sebagainya di laut. Nah, itu akan menyerap emisi. Kalau kendaraan listrik itu kita harus melihat ekosistem juga. Ekosistemnya apa? Jaringan listrik, kemudian nanti ada charging station, kemudian mobil listriknya ini harus masuk dalam satu ekosistem yang sama. Apa yang disebut sebagai teknologi kunci dalam mobil listrik itu pertama adalah platform, dua adalah baterai, tiga adalah motor listrik, empat adalah sistem elektronik, 5 adalah charging station. Ini semua harus kembangkan semua ini. Kalau kita bicara Jawa, mungkin listrik bisa terpenuhi. Di luar Jawa jaringannya belum ada. Karena itulah maka kalau 5 ini kita dorong bersama-sama, ada charging station, kemudian semuanya kita bikin sendiri, maka majulah Indonesia ini dan tersebarlah kendaraan listrik ini tidak hanya di Jawa tapi di luar Jawa. Sekarang kita berada pada masa transisi. Nah, semuanya harus kita dorong, tidak harus mulai dari hulu, bisa saja mulai dari hilir. Orang harus senang memakai mobil listrik dulu, orang harus senang memakai kompor listrik, orang harus senang memakai berbasis yang bukan fosil. Nah, nanti akan mudah untuk kita menuju ke hulu. Jadi hilir kita tetapkan, mobil listrik sudah kita jangkaukan. Kalau kendaraan listrik itu kan ada 600.000 itu, baik luar maupun Jawa. Terus kemudian tahun 2030 itu ada motor listrik sebanyak 2,5 juta. Nah, ini roadmap ini harus kita dorong supaya menjadi kenyataan. Tapi dalam waktu bersamaan yang hulunya juga harus kita pindah dari pembangkit yang fosil untuk diganti menjadi pembangkit yang new and renewable. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, saya setuju. Jadi karena itulah maka sekarang dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah itu luar Jawa, khususnya Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu memiliki kontribusi yang lebih besar daripada RPJMN tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing pulau ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti misalnya Kalimantan. Kalimantan sebagai lumbung energi nasional. Banyak sekali di sana sumber-sumber energi fosil tapi. Nah, kita bisa mengalihkan itu dengan lumbung energi yang sifatnya itu adalah non fosil. Nah, karena apa? Di Kalimantan itu memiliki lokasi yang tingkat gempanya itu rendah, sehingga di sana bisa dibangun energi baru atau energi terbarukan yang sangat masif. Kita kembali bicara ekosistem. Kalau kita bicara hanya riset dan pengembangan, maka triple helix strategi belum sepenuhnya dipenuhi. Kalau kita mau bicara apakah energi laut ini bisa dikomersialisasi, bisa. Tapi kita harus bentuk ekosistem yang benar, ekosistem yang baik, mulai dari riset, terus kemudian pengembangan, kemudian komersialisasi. PLN dia bisa menerima gelombang laut itu kalau sudah memiliki tingkat kesiapan baik teknologi inovasi maupun komersialisasi yang tinggi, sehingga nanti ada bagaimana cara pemeliharaannya dan lain sebagainya, sehingga PLN tidak dirugikan kalau nanti ada shutdown dan lain sebagainya. Kita sudah hitung bahwa misalnya gelombang laut itu masuk dalam grid PLN, tetapi tiba-tiba seminggu lagi mati, ya kan? Nah, itu kan juga PLN sebagai perusahaan yang komersial nanti akan dimarahin warga. Nah, ini nggak boleh terjadi juga. Karena itu maka kita harus membangun ekosistem yang baik, baik itu ekosistem untuk gelombang laut, baik ekosistem itu adalah misalkan berbasis arus laut dan lain sebagainya, angin, ya, kemudian solar system, biomass, co-firing, PLT nuklir dan lain sebagainya itu harus masuk dalam ekosistem. Nah, ekosistem ini tergabung dalam satu ekosistem yang besar, namanya adalah ekosistem nasional
energi ya nasional, ekosistem energi nasional. Nah ini harus kita nasional. lakukan saya kira. Baik, sahabat energi, itu adalah jawaban-jawaban pertanyaan dari media sosial. Selanjutnya kita akan melakukan games, Pak. Yaitu Nah games ya ini bagus ya. games ya, yaitu saya sampaikan kependekan, Bapak melanjutkan kita meruat bahwa rencana umum energi nasional. Yang pertama, Pak, UNFCCC. United Nations Climate pokoknya tentang climate change lah. Iya sih. Iya kan? Iya. Climate change. Yang benar adalah United Nations Framework Convention on Climate Change. Ya, benar sih climate change ya, Pak. Kemudian NDC National Determined Contribution. Ya. Itulah. Kemudian BESS. Baterai Energy Storage System. Mantap. VOLU, Pak. Hah? VOLU. Volu itu land use apa namanya? Ayo. Waduh saya pokoknya Ya, yang itu lah, land itulah. Ya, forestry And land use ya. and other land use. Ya, and other land betul, use. Pak. PPM. BPM part per million. Yes, betul. Nah, GRK. Hah? GRK. DRK. GRK. Aduh apa itu? GRK, Pak. Oke lah, gas rumah kaca. Ya, betul. CHG. CHG. HG. Waduh nggak tahu saya itu apa itu? Greenhouse. Oh greenhouse ya, so ya CHG. Saya kira CHG, saya kurang. CHG ayo. FABA, Pak. FABA. Fly us, bottom us. KWH. Kilowatt hours. Mantap. Kali gampang banget, Pak. PLTS, Pak. PLTS ya. Ya, Pembangkit listrik tenaga surya. mantap. Terima kasih Pak Agus Puji Prasetyono Terima kasih. sudah bergabung dan memberikan insight buat acara bincang hari ini. Dan sampai ketemu lagi dalam acara Chat Energi selanjutnya. Salam inovasi. Salam